Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Bukit Palma yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur secara totalitas, zahir batin kita. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya ridha bil qada qanaah. Seluruh aktivitas kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kalau kita syukurnya totalitas, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik psikis, sejahtera zahir batin, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman? Sebab hanya orang yang beriman yang bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya orang yang beriman akan bisa memanfaatkan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Maka endingnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Takutnya wedine hanya nang Gusti Allah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini tentunya banyak yang perlu kita telaah, yang perlu kita dalami bersama. Namun kali ini kami hanya menyampaikan 3 hal terkait dengan takwa produk daripada Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, takwa produk dari Ramadan ini yang pertama adalah menjadi manusia yang sebulan penuh latihan jujur. Latihan jujur, baik jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Gusti Allah, dan jujur kepada manusia. Sampai diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadirin jamaah rahimakumullah, kayaknya tidak ada orang yang jujur seperti orang-orang yang berpuasa. Jika kita berkumur terus kemudian ada sisa-sisa air, kita akan dengan jujur akan mengeluarkan sisa-sisa air itu. Bahkan mungkin di sela-sela gigi kita,
masih ada makanan, karena jujurnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sela-sela makanan itu pun juga dikeluarkan dalam rangka kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali hadirin jamaah rahimakumullah, kejujuran kita ini hanya bertahan sebulan. Setelah itu mohon maaf, kumat lagi, balik maneh. Maka ini sebetulnya adalah ketakwaan yang utama, adalah kejujuran dalam hidup kita masing-masing. Maka jujur itu akan mengarah kebaikan, dan kebaikan akan mengarah pada perbuatan yang masuk surganya Allah SWT. Begitu juga sebaliknya, orang kalau menjadi pembohong maka akan mengarah kepada lajut fujur, dan fujur itu nanti akan menjadikan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, namun akhir-akhir ini sangat kelihatan tren sekali dalam rangka proses kehidupan sehari-hari, yaitu trennya kebohongan. Kadang kita membohongi orang lain, kadang juga kita membohongi diri sendiri. Bahkan banyak di antara para tokoh-tokoh yang berani menyampaikan dalam rangka untuk menipu orang lain. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari Ramadan ini kita dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo menjadi manusia yang jujur, yang insya Allah jujur itu ayo kita bawa sampai 11 bulan setelah bulan suci Ramadan ini. Yang kedua hadirin jamaah rahimakumullah, kita adalah menjadi manusia yang latihan syukur. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa kok latihan syukur? Kita luar biasa ketika proses berbuka puasa. Di saat itu perut kita dalam kondisi kosong, mungkin juga dalam kondisi haus. Maka di saat itu kita minum, kita makan tidak sampai banyak dalam bentuk takjil, itu ternyata sudah luar biasa nikmatnya luar biasa. Namun seringkali kita syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunggu nikmat yang banyak, menunggu kalau punya tanah yang luas yang banyak, menunggu punya rumah yang mewah, menunggu punya mobil-mobil yang juga mewah. Padahal kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang kecil, katakanlah kalau kita menghirup setiap hari oksigen berapa kali, yang mana kalau kita kemudian diberikan pilihan punya mobil mewah, kendaraan, rumah, kondisi yang tercukupi, tapi kalau kemudian kita tidak bisa menghirup udara segar, maka kita tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa menikmati kemewahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makan dan minum, kemudian disandingkan dengan pilihan kemewahan kehidupan, kita pasti akan lebih milih makan dan minum. Sebab kalau kita tidak bisa makan dan minum, pasti kita dalam kondisi tidak bisa hidup. Namun seringkali di antara kita tertipu dengan keduniaan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menunggu nikmat-nikmat yang besar, menunggu nikmat-nikmat yang mungkin luar biasa, baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin jamaah rahimakumullah, orang itu kalau mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, janjinya sudah jelas. Seringkali kita dengarkan ayat ini, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang kalau pandai bersyukur pasti ditambah sama Gusti Allah. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, dikhawatirkan azabnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih.
Nah, syukur yang paling ringan, hidup kita adalah menjadi hidup yang bahagia, hidup yang senang, hidup yang guyang-guyu dalam rangka menyikapi kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kiriman tersebut mungkin tidak nikmat, mungkin tidak menyenangkan, tapi karena kita adalah merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ingin pandai bersyukur, maka nikmati kiriman itu, dan pasti kiriman itu adalah terbaik untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara kita seringkali juga disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ayo kita latih diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala 1 bulan penuh ini. Ayo dibawa setelah bulan suci Ramadan juga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa produk takwa di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya istiqomah. Istiqomah ini sangat penting, sampai ada pernyataan al-istiqomah khairu min alfi karamah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada kemuliaan, daripada karamah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari Ramadan ini kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Istiqomah baca Qur'annya, bahkan diantara kita mungkin sudah ada yang khatam Qur'an. Istiqomah sholat malamnya dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sholat tarawih, mungkin juga ditambah dengan sholat yang namanya tahajud. Istiqomah iktikaf, istiqomah sedekah, istiqomah zikir. Maka istiqomah ini ayo tentunya sama dibawa pada pertemuan-pertemuan setelah Ramadan. Ini penting. Seringkali kita ini kalau Ramadan, mohon maaf, kita adalah seringkali kalau Ramadan rok-rok asem. Nih pas Ramadan semangatnya luar biasa, kayaknya soleh semuanya, kayak gitu. Tapi setelah Ramadan balik, yang Al-Qur'annya seringkali dibaca, mohon maaf, setelah Ramadan ditaruh lagi. Bahkan tidak sedikit kemudian Al-Qur'annya ditaruh untuk meden-medeni jin, meden-medeni setan. Padahal mestinya diri kita sendirilah yang kadang, mohon maaf, setan adalah diri kita sendiri. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ayo istiqomah kita dalam kondisi Ramadan ini dibawa pada 11 bulan yang akan datang, dengan menikmati Ramadan, dengan mengistiqomahkan Ramadan. Bahkan sampai pernyataan baginda Rasulullah SAW, jika orang itu melaksanakan aktivitas ibadah apapun yang sudah diistiqomahkan dalam kondisi sehat, terus kemudian dia dalam kondisi sakit, tidak bisa melaksanakan istiqomah sholat jamaahnya, istiqomah membaca Al-Qur'annya karena kondisi sehat, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan kondisi di saat sehatnya. Luar biasa. Maka manfaatkan di saat kita sudah sehat, istiqomahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti dalam kondisi sakit kita mendapatkan pahala yang sebanding di saat kita dalam kondisi sehat. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga 3 produk yang dihasilkan oleh Ramadan sebagai bentuk kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam bentuk jujur. Ayo menjadi orang-orang yang jujur totalitas, menjadi orang yang syukur, syukurnya juga totalitas, dan menjadi orang-orang yang istiqomah dohir batin kita di dalam Ramadan maupun pasca Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, moga-moga yang singkat ini mampu mengetuk diri kita masing-masing menjadi pribadi-pribadi yang soleh, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, ada perubahan sikap, dan moga-moga selalu ditolong sama Gusti Allah, selalu diberkahi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini moga-moga Ramadan yang berbekas,
Ramadan yang terkenang, Ramadan yang menyenangkan, Ramadan yang insya Allah menjadikan kita ada berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kita dalam hidup kita masing-masing, diberikan umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah barokah, diberikan generasi penerus oleh Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan solehah, mudah semua urusan kita, dan moga-moga kita semuanya jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya moga-moga takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga-surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور